Oke, selamat datang lagi ketemu dengan channel YouTube kesayangan Anda, Dr. Indi. Oke, hari ini saya sengaja mau membahas tentang bagaimana sih susahnya kalau dosen itu menjadi reviewer, ya misalnya mereview proposal penelitian mahasiswanya. Banyak banget nih yang bisa jadi bahan. Tapi untuk kali ini kita akan membahas satu atau dua. Di mana sih letak kesalahan mereka? Oke, jangan lupa ikuti terus channel Dokter ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, nah ini dia. Jadi teman-teman, yang perlu diperhatikan pada saat Anda membuat sebuah proposal adalah kejelasan isi dan ketepatan teknik. Ya, kejelasan isi itu maksudnya apa yang disampaikan di dalam bab 1 sampai bab 3 dalam proposal itu harus memenuhi berbagai ketentuan yang ditentukan oleh kampus misalnya. Ya, dan kemudian dari sisi ketepatan itu misalnya bagaimana cara mengutip, apakah kutipannya benar, apakah tidak terjadi plagiarisme. Ya, jadi banyak hal yang bisa dibahas, tapi coba kita lihat yang satu ini. Intinya adalah pada saat Anda membuat sebuah proposal, jangan lupa bahwa dosen itu juga manusia biasa. Bisa saja dia tidak melihat kesalahan Anda. Bukan berarti kalau tidak terlihat, tidak sempat terbahas, berarti Anda tidak punya kewajiban untuk memperbaiki. Jadi tetap Anda, walaupun sebelum ini Anda akan selalu berupaya memperbaikinya supaya lebih baik. Oke, jangan lupa saksikan terus Dr. Indi. Oke, sorry. Nah, untuk pendahuluannya, pertama saya akan bicarakan latar belakang masalahnya. Nah, pertama, seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan gaya hidup, kebutuhan atau permintaan untuk kosmetik juga meningkat. Jadi karena dengan banyaknya penggunaan sosial media dan lain-lain, semua orang tuh ingin melihat memberikan penampilan mereka yang terbaik. Nah, Sephora sebagai salah satu raksasa retail kecantikan di Indonesia itu memanfaatkan momentum ini untuk melakukan perluasan bisnis di awal tahun 2020 dengan rencananya yaitu membuka gerai baru di Mall Grand Indonesia. Nah, gerai Grand Indonesia ini akan menjadi gerai ke-19-nya yang di Indonesia, namun yang pertama dengan konsep toko yang baru. Robi, saya kira apa Pak? Nggak bisa buka. Itu dia di chat tuh, coba baca chat tuh. Alis Melinda tiba-tiba jadi tebel. Aduh, terusin. Oke. Si Robi nih, Bang. Lanjut, Pak. Ya. Oke, sekarang saya akan membicarakan tentang masalah yang ada, yaitu adanya krisis. Nah, pandemi COVID-19 itu menyerang dunia, termasuk Indonesia, dan berimbasnya tidak hanya pada masyarakat, tapi juga pada perusahaan. Nah, untuk kasus pada Sephora, pandemi ini menyebabkan keharusan penutupan toko fisik, penarikan tester makeup, dan pemberhentian pemberian pelayanan secara fisikal. Nah, hal ini menjadi masalah karena mengurangi pemberian pengalaman berbelanja yang sebenarnya adalah daya tarik utama dari berbelanja kosmetik di Sephora. Nah, apa masalahnya yang lain itu adalah publik takut untuk berbelanja kosmetik di toko fisik, terlebih karena adanya penyebaran berita miring mengenai penularan virus melalui medium kosmetik. Akibatnya, pembukaan gerai barunya ini harus diundur. Nah, tapi menjelang
jalannya waktu, belum ada tanda berakhirnya pandemi. Tapi Sephora tetap harus melanjutkan rencana pembukaan toko baru mereka. Mengapa? Karena perusahaan mereka bertanggung jawab pada puluhan brand di bawah naungannya. Nah, ini yang menjadi rumusan masalah penelitian. Bagaimana Sephora dapat meyakinkan publik untuk mau berkunjung atau berbelanja ke toko fisik barunya di Mall Grand Indonesia, meskipun tidak dapat memberikan pengalaman berbelanja seperti yang sebelumnya karena di dalam situasi pandemi. Pertanyaan penelitiannya, bagaimana penanganan krisis komunikasi yang dilakukan Sephora di tengah pandemi dalam proses pembukaan toko fisik Sephora Grand Indonesia? Dan tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui bagaimana penanganan komunikasi krisis yang dilakukan Sephora di tengah pandemi dalam proses pembukaan toko fisik Sephora Mall Grand Indonesia. Manfaat penelitiannya ada dua, secara akademis untuk menambah pengetahuan dan secara praktis untuk mempelajari praktik penanganan krisis guna memahami penggunaan strategi penanganan krisis sebagai antisipasi yang perlu dimiliki oleh seorang praktisi ilmu komunikasi. Oke, berikutnya ada kerangka pemikirannya. Ini adalah penelitian terdahulu yang saya gunakan sebagai referensi dan data pendukung. Dua jurnal ini saya gunakan sebagai referensi karena memiliki kesamaan konsep yang saya gunakan untuk penelitian saya, membicarakan mengenai manajemen krisis dan juga komunikasi krisis, serta mereka menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Nah, yang pertama ada mengenai corporate communication PT Excel Axiata untuk merespon masa krisis pandemi juga. Kemudian yang kedua ada manajemen komunikasi krisis di era digital, studi kasus pada Bukalapak dalam munculnya tagar hashtag uninstall Bukalapak. Nah, apa yang membedakan penelitian saya dari kedua referensi penelitian tersebut dan penelitian-penelitian lainnya adalah penelitian saya ini menggunakan pembahasan studi kasus mengenai penanganan krisis yang terjadi pada eksekusi rencana pembukaan toko kosmetik dan skincare yang terimbas oleh dampak munculnya situasi pandemi. Nah, ini konsep pertama yang saya gunakan. Saya menggunakan konsep public relations. Menurut Iren Silviani dari tahun 2020, dia menyatakan, as publicity is a tool of public relations, so public relation is a tool of marketing. Nah, seperti yang kita tahu, marketing itu artinya adalah pemasaran. Nah, tapi public relation itu bukan pemasaran yang sejenis produk. Jadi, public relations itu adalah kegiatan komunikasi. Dia bertujuannya itu untuk memasarkan informasi. Jadi, dia mempersuasi, mengintegrasi khalayak guna memperoleh sesuatu. Dia melakukannya untuk menjaga hubungan baik dengan publik, dan juga untuk membentuk opini publik, membentuk perspektif terhadap perusahaan. Nah, beberapa kegiatan public relations seperti yang ada di PPT saya, salah satunya adalah untuk mengantisipasi dan menanggulangi kejadian kesalahpahaman atau krisis pada perusahaan. Nah, yang kedua ada krisis. Krisis menurut Timothy Combs artinya adalah persepsi of an unpredictable event that threatens the importance expectancies of stakeholders that seriously impacts an organization's performance and generate negative outcomes. Jadi, krisis itu adalah sebuah persepsi dari kejadian yang tidak terduga-duga yang mengancam kepentingan dari pemegang kepentingan dan dapat berdampak pada performa perusahaan dan juga menghasilkan perspektif negatif untuk perusahaan tersebut. Jadi krisis itu bentuknya perseptual. Sebuah krisis itu belum tentu krisis untuk orang lain lagi, tapi sebuah krisis bisa disebut dengan krisis ketika mereka sudah melanggar atau membuat rugi pemangku kepentingan dan juga berdampak buruk pada perusahaan. Nah, menurut Rahmat Krianto, karakteristik krisis itu sebagai berikut. Peristiwanya spesifik, tidak terduga, dan dapat terjadi setiap saat. Dia menciptakan ketidakpastian informasi dan menimbulkan kepanikan, berdampak pada perusahaan, dan berpotensi untuk menimbulkan konflik. Jenis-jenis krisis itu ada secara umum dikategorikan ada 6. Yang pertama ada krisis konfrontasi, itu misalnya ada demo pada perusahaan. Kemudian ada krisis teknologi, itu krisis yang terjadi karena adanya kesalahan penggunaan teknologi. Krisis manajemen itu misalnya kalau ada kasus korupsi.
Terus kemudian ada krisis malevolence atau sabotage, itu ketika ada pihak yang mau mensabotase perusahaan, misalnya teroris. Kemudian ada krisis bencana alam, dan terakhir ada krisis produk, itu ketika produknya mengalami sebuah defect atau ketidaksempurnaan yang merugikan penggunanya. Nah, krisis itu bahaya. Mengapa? Karena dapat menyebabkan perusahaan kehilangan reputasi baiknya dan kehilangan kepercayaan dari pasar. Karenanya, sebuah krisis itu harus cepat ditanggulangi supaya tidak berkembang lebih besar dan merugikan perusahaan dari segi apapun. Nah, bagaimana cara menanggulanginya? Menanggulanginya adalah dengan melakukan manajemen krisis. Manajemen krisis itu menjelaskan manajemen krisis sebagai upaya untuk mengatasi krisis secara bertahap melalui rangkaian kegiatan. Tujuannya adalah untuk menghentikan dampak negatif yang mengancam keberlangsungan perusahaan. Ada 4 faktornya, yaitu memprevensi, pertama, untuk menghentikan krisis tersebut sebelum terjadi krisis, atau supaya krisis tersebut bisa terantisipasi dari awal. Kemudian ada persiapan. Persiapan itu bagaimana strategi yang mereka lakukan untuk menangani krisis tersebut. Kemudian ada respons. Respons itu apa yang mereka lakukan untuk menangani krisis tersebut, dan kemudian ada perbaikan. Perbaikan itu adalah evaluasi untuk kejadian-kejadian antisipasi berikutnya. Nah, tapi manajemen krisis juga merupakan sebuah cara pemulihan yang berhubungan dengan citra dari sebuah perusahaan yang ditujukan untuk membentuk opini positif pada perusahaan. Jadi respon yang terlambat atau ketidakadaan komunikasi antara perusahaan dan publik itu bisa memunculkan kesalahpahaman yang memperburuk situasi krisis. Nah, menyangkut dengan konsep public relations yang sebelumnya, dalam krisis, public relations itu bekerja sebagai pengontrol arus informasi dan tim yang mengepalai manajemen penerapan strategi komunikasi perusahaan pada publik semasa krisis. Nah, bagaimana public relations itu mengontrol arus informasinya tersebut? Itu adalah dengan cara melakukan komunikasi krisis. Nah, komunikasi krisis menurut Kriyanto secara umum adalah strategi mengomunikasikan apa yang ingin dikatakan, akan dilakukan, dan sudah dilakukan oleh perusahaan dalam merespons sebuah krisis. Nah, penyampaian informasi itu adalah bentuk untuk mengontrol lingkungan. Jadi, public relations dalam hal ini membentuk para pemangku kepentingan dalam melihat krisis dan penanggulangan yang dilakukan oleh perusahaan. Mengontrol lingkungan itu seperti apa? Misalnya, supaya tidak terjadi dampak yang lebih parah dari sebelumnya. Nah, komunikasi krisis itu punya 3 prinsip utama. Yang pertama adalah kecepatan. Kecepatan itu maksudnya adalah apa yang dilakukan oleh praktisi komunikasi dalam hal krisis itu harus cepat. Kenapa? Karena sebelumnya salah satu karakteristik krisis adalah menimbulkan ketidakpastian. Nah, kalau misalnya praktisi komunikasi dalam hal menangani krisis itu tidak cepat, maka pertama, ketidakpastian itu bisa berkembang menjadi hal yang lebih parah lagi. Kedua, krisis pun jadi tidak bisa diredam lagi. Kemudian ada konsistensi. Tinggal 4 menit lagi. Oke, konsistensi itu berarti apa yang disampaikan oleh seorang public relations itu harus sama, harus sejalur dan searah, supaya informasi yang disampaikan pun bisa dipercaya oleh publik. Nah, yang ketiga adalah keterbukaan. Perusahaan itu harus melakukan keterbukaan, jadi harus tell the truth, supaya memungkinkan publik untuk dapat berpartisipasi dalam membantu penanggulangan krisis. Nah, jadi ini teori yang akan saya gunakan, yaitu 3 Stages Approach by Timothy Combs. Jadi dia akan membicarakan penanggulangan krisis dari 3 masa, yaitu dari sebelum terjadinya krisis, kemudian saat terjadi krisis, dan setelah terjadinya krisis. Nah, ini adalah alur penelitian saya. Yang pertama itu melihat dari tujuan penelitiannya, saya akan menentukan konsep dasar penelitian, yaitu konsep 3 Stages Approach by Timothy Combs yang sebelumnya. Kemudian saya akan melakukan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumen pendukung. Kemudian melakukan teknik analisis data dengan pattern matching, dan kemudian saya akan mendapatkan hasil penelitiannya. Nah, ini adalah metode penelitian yang saya gunakan dalam penelitian saya.
Yang pertama, tipe penelitiannya adalah kualitatif deskriptif, supaya saya bisa melihat proses dan makna dari kejadian, dan kemudian dapat digambarkan dalam bentuk narasi. Kemudian, paradigma yang saya ambil adalah post-positivistik, yaitu bahwa sebuah kebenaran itu memang apa yang kita lihat, tapi tidak semuanya pasti sama, karena kasus pada setiap manusia itu pasti berbeda-beda. Kemudian metodologi yang saya gunakan adalah studi kasus, teknik pengumpulan datanya dengan wawancara, studi dokumen, dan observasi. Kemudian teknik analisis datanya dengan pattern matching. Pattern matching itu adalah setelah melihat data, saya cocokkan pola-polanya dengan konsep yang saya gunakan sebagai acuan penelitian. Nah, unit analisisnya adalah orang-orang yang akan saya jadikan narasumber dalam wawancara untuk mendapatkan informasi. Kemudian untuk uji keabsahan penelitian, saya akan melakukan triangulasi data. Yang pertama triangulasi metode, kemudian ada triangulasi sumber data, kemudian ada triangulasi teori. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan dalam konsep penelitian saya dan lain-lainnya. Sekian dari penelitian saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Melinda Salim atas presentasinya. Kemudian dipersilahkan kepada Leo sebagai penyangga dari Melinda Salim untuk memberikan tanggapan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih juga untuk presentasi yang sudah cukup baik dan cukup lengkap dari berbagai konsepnya. Cuman menurut saya masih ada yang kurang, itu pertanyaan penelitiannya mungkin 2 kali ya, dibanding 1. Jadi sih, terima kasih. Oke, terima kasih Leo untuk menanggapi sangan Leo yang pertama tentang pertanyaan penelitiannya. Untuk pertanyaan penelitiannya memang saya sengaja buat hanya 1 karena dari topik komunikasi krisis tersebut aja konsepnya memang sudah sangat luas. Jadi kemarin saat konsultasi dengan Pak Indiwan pun, Pak Indiwan bilang juga komunikasi krisis sudah mencakup sangat banyak hal. Jadi untuk pertanyaan penelitiannya itu kenapa saya cuma buat 1. Kemudian untuk pertanyaan Leo yang kedua, apakah saya takut atau was-was untuk menggunakan obat atau belanja di toko kosmetik sekarang? Jawabannya ya tentu saja karena kan di Indonesia sendiri seperti yang kita udah rasakan penanganan pandeminya sangat-sangat minim dan kurang baik ya. Apalagi tracing juga baru mulai dilakukan belakangan ini. Sedangkan untuk belanja kosmetik sebagai sebuah produk yang harus saya gunakan langsung ke kulit saya, itu kan berarti meningkatkan peluang saya untuk bisa terjangkit virus yang menjadi pandemi ini. Sehingga ya secara otomatis pasti saya juga waspada. Karena itu justru saya mengambil judul ini karena saya sendiri merasa penasaran dengan bagaimana Sephora ini bisa meyakinkan publik, misalnya salah satunya adalah saya yang adalah target market mereka, untuk mau berkunjung ke toko baru mereka. Mengapa di saat ketika orang-orang justru takut untuk berbelanja ke toko fisik, mengapa mereka justru berani untuk membuka toko fisik gerai yang baru? Itu, Leo. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Leo atas tanggapannya. Mungkin dari teman-teman sekalian, apa ada yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan kepada presentasi dari Melinda Salim? Baik, kalau begitu saya anggap tidak ada, dan sekarang kita akan mendengar tanggapan dari Bapak Indiwan. Dipersilahkan kepada Bapak Indiwan untuk memberikan masukan kepada Melinda Salim. Oke. Saya stop share ya, Pak. Ya, stop share. Jadi, kamu ada masalah apa sih sama Robi? Nggak apa-apa ya? Nggak tahu, Pak. Robi
Robi tiap hari doain saya, Pak. Kita teman baik, Pak. Oke. Kayaknya pengagum rahasia nih, Robi. Robi! 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 Katanya dia mau tidur, Pak. Sampai alis aja diamati. Alis kamu aja diamati, coba. Tahuan lu, Robi. Robi. Padahal dia habis presentasi, masih sempet-sempetnya Iya, Pak, ngeliatin emang, alis Pak. orang. Ngeliatin alis orang ya. Oke. Sebelum saya udah kasih share screen, saya sudah kirim juga ke email Anda, si Melinda ya. Kalau Anda buka, saya sudah kirim. Iya, Pak. Cuman intinya gini. Ini termasuk judul yang bagus ya. Kalau Anda terusin, bagus banget. Hanya tingkat kesukarannya memang juga berat. Biasanya orang kalau diminta untuk komunikasi krisis ini, pada susah narasumbernya. Pada nggak mau. Kenapa kira-kira? Kira-kira kenapa, Melinda? Karena kan kalau dari perspektif saya ya Pak, kalau misalnya saya jadi praktisi komunikasi perusahaan, terus saya diminta jadi narasumber, saya takut ngomong gitu loh Pak, karena nanti apa yang saya bicarakan takutnya malah menjelek-jelekan perusahaan saya, cara penanggulangannya. Jadi kalau krisis ini, otomatis Anda menunjukkan kelemahan dulu kan, sehingga terjadi krisis kan. Jadi membongkar, ibarat kata itu kalau dari Bongkar aib, Pak. Bongkar aib. Nah itu yang kadang-kadang narasumber agak susah kalau diminta pendapatnya tentang bagaimana sih menangani krisis. Kan nanti ditanya, lalu krisisnya apa sih? Gitu kan? Maksudnya dia mau, nggak ada krisis ya, berarti nggak usah manajemen krisis dong kalau gitu. Ya. Jadi memang tingkat kesulitannya lebih tinggi. Kalau Anda bisa nanti bikin skripsi dan narasumbernya oke sih nggak masalah. Biasanya narasumbernya kagak mau. Makanya kalau di UMN tuh jarang banget yang judulnya krisis komunikasi. Jarang banget. Bukan karena topiknya nggak menarik, bukan karena itu nggak boleh, tapi memang cara mencari datanya nanti susah banget. Karena narasumber tuh cenderung nggak mau yang ditanya-tanya soal yang negatif-negatif gitu ya. Oke, saya mau coba share screen ya. Melinda ya. Oke. Apakah sudah terlihat Melinda? Terlihat nggak? Terlihat ya? Oke Pak, udah Pak. Oke. Jadi, nah ini kelemahan Anda ini Anda nggak pakai sumber, nggak ada sumbernya nih. Kagak ada sumber sama sekali nih. Waduh. Dari mana ini tuh? Nggak ada. Anda ngutip WHO, tapi mana? Dari mana dapatnya? Nggak ada semua ya. Yang merah-merah ini sumber. Nggak ada tuh. Sampai habis nih tuh, lihat tuh. Nggak ada tuh. Tuh lihat. Kagak ada ngutip satupun. Sumber aja nggak ada. Nah ini gimana Anda tahu? Kalau misalnya gini. Grafik statistik angka kasus terus menunjukkan peningkatan. Mana datanya? Dari mana ke berapa? Dari mana ke mana? Ya. Jadi harus ada bukti rujukan data Anda. Ini siapa tadi yang ngasih komen nih? Wah, hebat yang ngasih. Masih komennya keren. Harus ada bukti. Ya, dia ngikutin saya tuh ngomongnya. Siapa sih yang benar? Saya cek nih siapa nih. Ya. Wah. Ya. Oke. Nah, ini harus ada datanya ya. Tuh. Terus ini penanganan komunikasi. Sebenarnya gini, bagaimana penanganan krisis dong, mestinya ya. Ya enggak? Atau bagaimana strategi komunikasi krisisnya. Ya enggak? Kemarin saya baca buku Pak. Penanganan? Jadi kalau bagaimana penanganan krisis. Sorry Pak. Jadi kalau bisa gini, bagaimana penanganan krisis komunikasi di balik ya. Kalau komunikasi krisis, saya baca buku Pak kemarin Pak. Jadi komunikasi krisis sama krisis komunikasi itu beda gitu loh ya? Pak. Kalau saya bilang krisis komunikasi itu artinya adalah komunikasinya nggak ada. Kalau komunikasi krisis baru Pak yang untuk planning.
Oh, jadi Krisis. begini aja, Ini bagaimana gimana? strategi komunikasi krisis aja ya. Pakai kata strategi lebih enak ya. Berarti Strategi memang komunikasi. yang Anda Pak. lakukan adalah komunikasi krisis. Ini kenapa sih nih? Oh, sorry ya, sebentar. Halo, Teh. Papa lagi ngajar. Mama sama Yoko pergi. Ya. Papa lagi ngajar nih, lihat nih. Ya. Oke. Oke. Waduh, si Ade. Iya nih anak gue. Disangkain papanya pengangguran. Disangkain papanya pengangguran loh. Bapaknya kuliah online dulu. Oke. Ya, itu. Terus ini juga nih. Jangan pelit nih, Melinda. Pelit banget sama seperti Robi nih. Robi. Padahal udah saya itu loh, Pak. Udah Ini saya buktinya. ganti Pak, page. itu sebenarnya rapih, Pak. Cuma kayaknya gara-gara desain ke Bapak entah beda apa versi wordnya gitu. Padahal. Alasan aja loh. Yang penting Sebenarnya rapih, nggak Pak. boleh begini ya, diperbaiki ya. Nanti dicek lagi ya. 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 Iya, Pak. Jangan ngirit lu kayak si Robi juga dong, ngirit kertas ya. Enggak, Pak. Bener, Janjian Pak. nih sama Robi nih. Emang janjian nih. Tadi juga begini Robi nih. Aduh, ya. Enggak, Pak, harusnya rapi, Pak, itu. Iya, Iya, makanya. Pak, Terus rapi, ini Pak, tadi udah, mana Pak. lagi? Tadi sampai mana sih? Tuh. Tadi kita berbicara sampai apa tadi? Bab 2. Iya. Oke, sebentar. Ya. Untuk bab 2 kerangka pemikiran oke, cuman nih penelitian Anda jangan dimasukin ya. Nih. Terus ini satu spasi ya dalam kotak ya. Dalam kotak satu spasi aja. Ya. Terus oke. Nah, ini saya komentarin bagus nih. State of the art. Nah, ini jarang yang pakai nih, keren nih ya. Kedua tuh apa yang terbaru dari konsep kita. Ini bagus nih, saya komentarnya bagus. Tuh. Kalau bagus saya bilang bagus ya. Oke, terus kemudian kalau ini Kasih, Pak. ini cuman kalau ini tuh cuman ini. Coba deh cara nulisnya. Habis A kok bundar hitam ini bener nggak? Coba cek deh ya. Coba cek di teknik penulisannya. Oh, itu A, maksud saya bundar. penjelasan dia, Pak. Iya, kalau habis dari A bundar. Tadi kalau si Robi nggak kayak gini. 2.1, 2 gitu kan, Robi ya? Kalau ini 2, nah makanya yang benar coba cek Iya, ya. Pak. Iya tuh, masa Iya, benar, Pak. 2 terus apa dibacanya kalau 2A terus ini hitam. Wah, gimana coba bacanya gimana nih kalau Anda dibacain? 2 beberapa kegiatan operasi PR antaranya A mengembangkan ini, terus hitam merencanakan hitam. Nah, gitu. Gimana? Harusnya kan A atau apa gitu. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, ini sama nih. Terus kemudian oke, ada lagi. Nggak terlalu banyak sih. Kalau Anda lumayan. Cuman tadi ya, yang di awal aja sih. Di judul Anda ya. Iya, Pak. Hasil penelitian. Udah judul Anda aja lah. Nggak usah hasil penelitian. Nah, apa sih? Aduh, aneh-aneh aja nih. Orang baru proposal udah hasil penelitian. Oh, oke, Pak. Ya. Oke ya. Terus ini Oke. kalau ini nggak ada sumber nih. Deskriptif menurut siapa? Terus kemudian Oke, Pak. saya baru tahu ada wawancara terbuka. Adanya juga wawancara mendalam kali. Coba deh cari buku yang benar. Iya, Kumpulan datanya wawancara mendalam, nggak wawancara terbuka. Wawancara terbuka itu maksudnya wawancara di lapangan begitu. So, wawancara gimana sih terbuka nih? Kan, Pak. Kan ada juga wawancara mendalam. Mungkin kayaknya saya waktu itu mikirnya terbuka tuh pertanyaannya. Kalau wawancara terbuka itu pakai di mana di lapangan, lu pakai apa gitu. Kalau tertutup masuk ke dalam got gitu kan, nyumput gitu, tertutup gitu. Ya, ini nggak umum nih. Wawancara begini nggak umum. Terus kemudian ini. Halo, kalau Anda pakai studi kasus jangan ada unit analisis. Analisis itu untuk analisis teks. Oh, nggak perlu pakai analisis ya, Pak?
Kan Anda udah subjek dan objek. Udah ada subjek dan objeknya. Terus ini, terus. Nah, berarti Anda bukan menurut analisis dong di sini. Objek atau subjek penelitian di sini, ya. Subjek penelitian, ya. Bukan unit analisis tapi subjek penelitian yang kita wawancarain, ya. Terus alasannya juga disebut alasan. Alasan Anda memilih dia. Ya. Terus itu. Coba. Nih cara nulis ininya juga aneh nih, data pustakanya aneh nih. Coba perbaiki ya. Nggak kayak gini lagi, ya. Oke. Itu aja.